Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, sudah sepatutnya memuji kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan serta kemurahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan semesta alam yang Maha Ghafur, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam semoga selalu ditambah-tambahkan, tercurah limpahkan kepada baginda junjungan Allah, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tidak lupa terhadap keluarga beliau, keluarga Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kepada tabi'in, kepada tabi'ut li tabi'in, umumnya kepada kita semua sebagai umat yang paling akhir, umat yang lahir di akhir zaman, umat yang selalu beliau rindukan, umat yang selalu beliau titip kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa beliau. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, beranjak dari bulan Sya'ban ke Ramadan. Jika kita berbicara Ramadan adalah satu bulan yang penuh dengan keistimewaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan adalah suatu bulan yang menjadikan kesempatan terbaik untuk kita untuk melakukan amal perbuatan dan menuai pahala yang berlipat ganda. Di mana di bulan Ramadan adalah suatu amalan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia maupun di belahan penjuru dunia lainnya, yaitu berbagi di bulan Ramadan, maupun berupa barang ataupun berupa kebutuhan uang sedikit atau banyak tidak diperhitungkan. Ada orang mampu tapi tidak mampu untuk berbagi. Ada orang yang kurang mampu dalam segi finansial tapi dia berkeinginan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini, sehingga dia menyempatkan untuk berbagi untuk saudaranya. Jika kita berbicara indahnya berbagi di bulan Ramadan ini, mungkin pembahasannya tidak akan cukup dalam waktu yang singkat. Salah satu contohnya yang sering kita lihat dimanapun itu, di sekeliling kita, di media sosial, TV, berita, koran dan lain-lainnya, yaitu kegiatan berbagi hidangan buka puasa. Bulan Ramadan ini benar-benar kesempatan terbaik untuk beramal. Bulan Ramadan adalah bulan yang mempunyai kesempatan menuai pahala yang sangat berlimpah. Banyak amalan yang bisa dilakukan ketika di bulan Ramadan ini agar kita menuai ganjaran yang luar biasa tak terhingga. Semisal dengan memberi sesuap nasi kepada yang tidak mampu. Ketika kita sering jumpa di media sosial, berbagi sesuap nasi untuk sahur, berbagi sesuap nasi untuk berbuka puasa, Masya Allah. Memberi sesuap nasi, secangkir minuman, secuil kurma, atau snack yang menggiurkan bagi orang yang menginginkan, itu pun sudah menjadi ladang pahala yang berlipat ganda serta berlimpah ruah. Maka sudah sepantasnya kesempatan tersebut tidak kita lewatkan. Sebagaimana jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kebaikan sekecil apapun bakal kita temukan di akhirat kelak, dan keburukan sekecil apapun bakal kita temukan juga di akhirat, bakal kita rasakan akibat. Adapun hadis terkait indahnya berbagi di bulan suci Ramadan, ini hadisnya hadis sahih sebab diriwayatkan
riwayat yang terdapat dalam riwayat Imam Tirmizi, riwayat Ibnu Majah, dan riwayat Imam Ahmad. Yang mana hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'an. Masya Allah. Jika kita melihat atau mengingat hadis ini, hadis yang sangat apa ya, bagi kita sangat luar biasa gitu. Yang artinya siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Jadi ketika kita memberikan sesuatu terhadap orang yang puasa, maka kita sama amalannya dengan orang yang berpuasa yang kita beri tersebut, dengan catatan pahala yang sama tersebut tidak mengurangi orang yang kita beri selagi kitanya puasa, ya selagi kitanya ikhlas. Itu syaratnya. Apalagi jika seorang yang kita beri tadi mendoakan sebagaimana doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan, maka sungguh rizki yang kita keluarkan akan semakin barokah, semakin bertambah, limpah ruah, tidak terhingga nilainya, tak terhitung. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi minum, dia pun mengangkat tangan dan kepalanya kepada langit dan mengucapkan, Allahumma im man amani waski man asqani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang beri makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberi minum kepadaku. Ya Allah ya Karim, sungguh indahnya akhlak baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah sepatutnya kita sebagai umatnya mencontoh apa yang beliau contohkan, apa yang beliau praktekkan, apa yang beliau perintahkan. Seperti itulah mulianya baginda Nabi. Dalam hal berbagi ini, ada beberapa catatan yang harus menjadi persyaratan. Jika ingin berbagi untuk berbuka puasa, maka kita harus memberikan makanan yang halal, jangan makanan yang haram. Diperoleh dari hasil yang halal, serta yang terakhir tidak boleh riya. Intinya kita harus ikhlas. Memberikan makanan yang halal, sebagaimana dalam yang tertera dalam Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Yang kedua, diperoleh dari hasil yang halal, yang dimana keterangannya terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka dari itu ketika kita ingin berbagi kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan makanan ataupun berupa dana, yang pertama syaratnya memberikan makanan yang halal. Yang kedua diperoleh dari hasil yang halal juga. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tidak ingin dipuji orang lain atau riya. Ya intinya kita ikhlas memberikan apa yang kita sedekahkan, tidak ingin dipuji atau dilihat oleh orang. Mungkin dalam kesempatan kali ini saya cukupkan dalam menyampaikan sedikit mau'idhah pelajaran bagi kita semua. Bukan berarti saya sudah melakukan apa yang sudah saya katakan, seenggaknya saya menyampaikan apa yang saya ketahui. Semoga dengan saya menyampaikan hal yang baik yang saya ketahui kepada ikhwah fillah siapapun itu dan dimanapun itu, dan ikhwah fillah mempraktekannya, semoga saya dapat mendapatkan keberkahan dari apa yang dipraktekkan ikhwah fillah semua.
Saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.